Hello everybody, welcome to Basit Corner. Hai semuanya, apa kabar? Asik, bahasa Makassar. Anyway, sekarang kita udah di episode 12 deh. Cepet ya, cepet lah. Enggak sih, lumayan lama, kerasa. Soalnya gue selalu ngitungin seminggu dua kali, jadi gitulah. Jadi ibarat lagu nih, ini udah sealbum nih. Nanti next di season kedua, gue masih bingung gue mau bahas apa kira-kira. Horor pada suka gak sih? Horor, thriller gitu. Ada beberapa sebenarnya yang minta buat gue ngebahas horor, katanya lagi rame. Tapi atau soalnya gue kalau sendirian nggak ada temen tandemnya gitu, bingung ngomongin setan sendirian gitu. Soalnya cerita horor gue tuh cuma sedikit, bisa dihitung jari. Tapi nanti gue akan coba kalau emang ada permintaan buat horor, gue nanti akan coba cari bintang tamu ya kan, yang punya banyak atau yang punya ada cerita horor yang menarik gitu. Tapi nanti kalau pada setuju, lu pada DM atau enggak DM di Instagram oke, atau komen di YouTube gue. Jadi biar gue jadi bahan pertimbangan. Oke, so di episode terakhir di season pertama gue akan bahas apa? Coba ayo. Ya sudah pasti sesuai judul yang tertera, yaitu adalah open minded katanya. Di episode ini kayaknya sangat relate, tapi gue rasa banyak orang yang gak sadar kenapa gitu. Karena gini, ini kerap terjadi di sekitar kita, terjadi di sekeliling kita. Media mengangkat tentang modernisasi, tapi biasanya open minded ini jadi bungkus perbincangan terhadap agama, tongkrongan, dan banyak lah gitu. Gua akan jabarin dan kasih lihat contoh-contohnya gitu. Jadi gini, skemanya tuh biasanya hal yang sebenarnya nggak sesuai sama norma-norma yang exist atau yang udah ada, terus diangkat sama orang-orang yang punya nama atau media bergengsi. Indie, terkadang indie ya, tapi yang indie ini biasa tuh kan sekarang dianggap keren ya. Jadi yang media-media indie ini nih justru sekarang banyak yang didengar mereka. Dan dalihnya tuh banyak. Ada yang dalihnya tentang kebebasan, cinta, dan dianggap terlalu kaku kalau lu nggak ikutin orang-orang modern ini. You will be stamped as a closed mind. Menarik. Jadi gini, open minded itu pemikiran terbuka. Ya, exactly, open minded pemikiran terbuka. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi banyak metafornya, banyak pengertiannya. Pemikiran terbuka ini maksudnya apa sih? Yang pasti terbuka soal penerimaan terhadap argumen, ide, dan informasi. Tapi lu harus nerapin gitu. Lu nggak harus menerapkan. Fungsinya adalah supaya kita tahu tentang perspektif orang lain, sehingga kita nggak kaget pada saat ketemu orang yang beda budaya, beda agama, beda cara nongkrong. Pokoknya beragam perbedaan. Sehingga pada saat kita nerima dan tahu bahwa orang lain warnanya ada banyak, kita bisa memaklumi dengan apa yang dia perbuat, yang pasti di bawah pengaruh pemikiran ya dia itu, orangnya tersebut gitu pastinya. Jadi nggak harus kita ikut apa yang dia lakuin dan yakini. Paham maksud gue ya? Jadi sekarang seiring berkembangnya informasi dari waktu ke waktu sampai detik ini, gue ngelihat banyak banget orang yang di saat kita nggak setuju atau nggak ngelakuin seperti mereka, itu dianggap nggak open mind, dianggap closed mind, definitely gitu. Dan nggak percaya alien dianggap nggak open mind, nggak mabok nggak open mind, nggak ngerampok nggak open mind. Kejauhan sih ya, padahal maksud gue toleransi tertinggi itu adalah agree to disagree. Setuju sih gue. Kayak gitu kan bukan berarti nggak open mind. Di saat ada orang yang nggak setuju sama LGBT, LGBT, ya lu tahu ya. Ya emang kenapa gitu? Ya padahal juga orang LGBT juga nggak setuju sama orang yang
enggak setuju LGBT, lupa maksud gue ya. Sama kan, jadi yang penting kan manifestasinya. Yang enggak yang tiba-tiba pas ada orang yang enggak setuju LGBT terus si LGBT ini langsung dipukulin kan, enggak kan. Yang penting manifestasinya enggak sejauh itu. Kalau sekedar atau sebatas pemahaman, ya udah. Pemahaman LGBT dan non LGBT itu memang bertentangan. Enggak usah dibilang gak open mind. Pikiran katro enggak bisa nerima LGBT, terlalu usang. Justru yang LGBT yang usang. Perilaku menyimpang tersebut tuh yang udah usang. Itu udah ada dari kurang lebih beberapa ratus tahun lalu lah, atau bahkan mungkin lebih. Homo dan lesbian itu bukan baru. Itu udah lama juga kok. Udah usang tepatnya. Buat yang beragama, itu adalah kaum yang dimusnahkan pada zamannya. Kalau yang pada tahu, itu kaumnya Nabi Lut, betul. Yang dimana kaumnya itu dihancurkan sama Tuhan karena perilaku mereka yang lebih batas. Bahkan banyak elemen masyarakat yang gak setuju sama pemahaman LGBT. Bukan cuman orang beragama Islam, Kristen dan lain-lain. Karena mungkin orang yang beragama melihat contoh ini dari sisi cerita kaum Nabi Lut. Tapi orang-orang yang berlogika pun berpikir bahwa kalau sesama jenis gak akan ada reproduksi, berhentilah angka kelahiran, kiamat dah. Apalah gitu, mau bilang pakai bayi tabung gitu ya silakan. Katakanlah ada satu pasangan lesbi and then dia menikah, terus untuk mematahkan argumen bahwa lesbi gak bisa punya anak, maka dia ke rumah sakit untuk memproses bayi tabung. Bayi tabung kan prosesnya penggabungan sel telur dan sperma di luar tubuh ya. Ya oke lah si cewek punya sel telur, tapi kan spermanya tetap punya laki-laki. Emang kalau nggak pakai sperma, lu mau pakai apaan? Mama lemon? Ya kan kagak. Tetap harus pakai sperma gitu. Ya nggak bisa, harus tetap pakai sperma. Dan ya gimana? Jadi itu darah daging siapa gitu? Nggak ada chemistry. Ya lu paham nggak sih maksud gue? Jadi kalau normal kan lu berhubungan badan, terus si cewek hamil, habis itu anak itu akan mewarisi sifat dan fisik si bapak maupun si ibu, kan gitu. Nah, ini anak legasinya yang didapat dari si pasangan lesbi ini mau didapat dari siapa gitu, anjir, maksud gue absurd banget. Bapak ya mungkin emaknya lu, bapaknya siapa gitu, absurd aja gitu. Nah terus yang kedua soal toleransi. Nah ini yang paling umum, cukup umum, soalnya banyak banget gemar-gembor soal toleransi gitu kan. Sebenarnya banyak banget contoh toleransi di kota ini. Kita nggak usah ngomongin dunia lah, di kota inilah banyak contoh toleransinya. Gue kasih contohnya secara general aja. Pokoknya kalau bersinggungan dengan kepercayaan atau akidah, itu udah nggak bisa ditolerir. Tapi kalau masih konteksnya sosial dan budaya, mungkin masih bisa untuk ditolerir. Kenapa masih bisa ditolerir? Karena itu kan masih bisa diubah-ubah, itu kan buatan manusia gitu ya. Artinya ya yang penting kemaslahatan hidup di masyarakat gitu. Jadi kalau sosial gitu ya, contoh kalau lo nongkrong, kaki lo di atas meja sama teman-teman yang satu, terus lo di teman-teman yang kedua, lo kemungkinan gak bisa angkat kaki lo di atas meja karena lo bertemu sama orang-orang yang berbeda. Makanya lo harus mentolerir sifat teman kedua lo yang gak suka kalau kaki lo di atas meja. Apa maksud gue ya? Itu kan sosial dah. Nah itu harus mentolerir bahwa ya gak semuanya bisa menerima perilaku lo yang kayak tadi. Dan yang kedua adalah soal statement, ini agak berat nih, soal kafir. Lo kalau ngomong kafir terkesan arogan, merasa surga tuh punya lo sendiri, dan lain-lain dan apalah gitu banyak. Bahkan yang paling ekstrim dari temen gua yang beragama Katolik, dia bilang menurut temennya masih ada yang berpikir bahwa kafir itu gak punya Tuhan. Jadi mereka merasa udah taat dengan apa yang dia yakini, terus tahu-tahu dibilang kafir, hancur hatinya. Yang padahal secara etimologi kafir itu artinya cover, menutup risalah dari Nabi pada zaman yang baru setelah Nabi yang sebelumnya. Temen gue paham ini karena dia pembicara lintas agama, jadi paham, dia sering ngobrol dengan agama-agama lain termasuk Islam. Jadi kafir itu terminologi dalam agama. Semua kitab suci mengandung anasir serupa. Jadi santai aja, maksud gue jangan kemudian bilang Al-Quran terlalu fundamentalis, perlu reformasi.
apa ini, kacau banget gitu kata-kata kayak tadi gitu kan. Ya urus aja agama lu. Kayak gue nih misalkan contoh, gue Islam, ya nggak apa-apa gue dibilang kafir atau udah mau tersesat gitu mungkin oleh agama lain, ya nggak apa-apa karena gue memang berpegang teguh sama agama gue gitu. Ya udah gitu, ya berarti gue kafir menurut agama yang lain kan gitu. Itu kan bukan berarti menghardik gitu loh, itu cuman perkataan untuk kita sendiri gitu loh, bahwa ya beda keyakinan aja, that's it, itu doang sebenarnya, nggak lebih. Jadi kenapa gua contoh dibilang mungkin domo tersesat atau apa gitu ya, gua nggak bakal kebakaran jenggot kalau dibilang kafir untuk agama orang lain, ya nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya ya udahlah, kita berteman aja sama siapa gitu, and just open minded, menerima bahwa di dunia ini ada banyak banget warna. Jangan kita menutup mata dengan indahnya warna-warna tersebut. Yang penting tetap damai. Jangan ada curiga antar umat beragama. Dan setuju untuk tidak setuju. Oke? Sekian episode terakhir di season pertama ini. Share, like, dan subscribe kalau dirasa podcast monolog gue ini bermanfaat. And see you